mencapai level 1 itu tidak sederhana, terutama dari testing dan tracing. Jadi sesungguhnya kalau kita cerita testing dan tracing, tentu kalau saya yang turun terus kemana-mana, terima kasih kita semua itu justru kepada Babinsa, Babin Kamtipmas, Bidan Desa, Kepala Desa, dan Lurah. Karena tracing itu di lini yang paling bawah. Apa sih tantangan terbesarnya untuk mengelola wilayah yang sedemikian luasnya? Ya, kalau kita kan saya paling tidak sering sekali untuk diri saya melakukan SWOT analysis. Jadi setiap tantangan pasti ada peluang di dalamnya, gitu. Mari kita cari peluangnya, gitu. Nah, pada saat ada kekurangan, kelemahan, pasti ada kekuatan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini hari istimewa karena saya berada di Gedung Gerahadi Surabaya, bertepatan dengan hari jadi Jawa Timur yang ke-76. Kita bertemu dengan orang nomor 1 di Jawa Timur. Yuk kita sapa Ibu Gubernur Hajah Khofifah Indar Parawansa. Provinsi Jawa Timur baru saja merayakan hari jadi yang ke-76. Di momen ini turut diikuti kondisi yang menggembirakan, yakni kondisi pandemi COVID-19 yang sudah jauh membaik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tentu kita tahu, pada bulan Juni-Juli 2021, gelombang kedua COVID-19 mencapai puncaknya. Jawa Timur masuk dalam provinsi penyumbang kasus penderita tertinggi dan penyumbang angka kematian tertinggi. Kelangkaan oksigen juga terjadi di mana-mana. Rumah sakit pun overload. Seketika itu Jatim menjadi atensi pemerintah pusat dan nasional. Namun, kondisi hari ini begitu berbeda. Kini kasus harian COVID-19 di Jawa Timur sudah jauh menurun, di bawah 50 dalam sehari. Kasus kematian juga sudah menjadi 0 di banyak daerah. Rumah sakit di Jawa Timur juga sudah banyak yang tidak merawat pasien COVID-19 lagi. Di sisi lain ekonomi, Jatim juga jauh membaik. Bahkan di trimester kedua tahun ini, Jatim tumbuh 7,05% year on year. Ekonomi kian menggeliat, Jatim pun mulai bangkit dari keterpurukan pandemi. Tentu bukan karena sulap yang membuat kondisi Jatim begitu membanggakan. Tapi ada jerih payah, susah gelisah, dan juga kerja keras berkepanjangan dari tangan-tangan yang saling bergandengan erat dan menyingsingkan lengan. Apa rahasianya hingga kini Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang telah mendapatkan status level 1 dan ekonominya juga terus tumbuh positif? Simak obrolan pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono, dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Bu Gub. Nggih, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Mas Tri matur nuwun, Tribuner semua, nggih, sehat semua. Bu Gub, alhamdulillah tahadus binikmah ya. Bertepatan dengan hari jadi ke-76 Jawa Timur, kondisi pandemi di Jawa Timur itu terus melandai, Bu. Alhamdulillah. Jumlahnya terus menurun, alhamdulillah. Tingkat kematian juga menurun meskipun tracing terus dilakukan. Apa ini Bu rahasianya sehingga Jawa Timur bisa sampai ke titik ini, Ibu Khofifah? Pak Presiden kemarin juga tanya begitu. Sama. Jadi saya dengan para dokter-dokter itu sebetulnya sangat hati-hati mencoba melakukan telaah gitu, karena tentu kita bersyukur atas capaian bahwa sampai sekarang lebih 1 bulan Jawa Timur baru satu-satunya provinsi di Jawa dan Bali yang level 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi bahwa kita justru sangat hati-hati, kita selalu melakukan update, ibaratnya kami ini makan data gitu, hari-hari sampai dengan hasil assessment situasi COVID
di Kemenkes yang kemarin dirilis, kita 32 kabupaten kota level 1. Di Jawa Bali ini masih ada 3 provinsi yang kabupaten kotanya 0 level 1-nya. Jadi ada provinsi yang semula 1 bulan itu 1, tanggal 12 kemarin menjadi 2 gitu. Ada yang sudah sempat 5 turun jadi 4 gitu. Artinya bahwa mencapai level 1 itu tidak sederhana, terutama dari testing dan tracing. Jadi sesungguhnya kalau kita cerita testing dan tracing, tentu kalau saya yang turun terus kemana-mana, terima kasih kita semua itu justru kepada Babinsa, Babin Kamtipmas, Bidan Desa, Kepala Desa, dan Lurah. Karena tracing itu di lini yang paling bawah. Betul. Dan itu kekuatan Jawa Timur saya rasa untuk bisa menjaga tracing yang sangat tinggi. Rata-rata sudah 2 minggu ini malah di atas 24%. Kalau Kementerian Kesehatan itu kan 1:15. Jadi kalau 24 itu berarti sudah jauh di atas 15. Kemudian positivity rate di Jawa Timur sudah lebih 1 bulan di bawah 1 dan 2 minggu terakhir di bawah 0,5. Jadi sudah selalu di bawah 0,5. Maka tugas kita semua adalah mohon kita menjaga tetap disiplin protokol kesehatan. Mohon segera percepat vaksinasi. Jadi kita ini berhadapan dengan lawan yang tidak tampak. Kalau kita mau perang melawan COVID ini loh tidak tampak. Maka senjata kita ya pakai masker. Senjata kita ya cepat vaksinasilah bagi yang belum gitu. Protokol kesehatan kita jaga karena antara kesehatan dan sosial ekonomi itu kan saling berkelindan gitu. Jadi kalau kita mau lari kencang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pada saat yang sama kita harus lari kencang untuk bisa menurunkan, melandaikan, dan tentu kita berharap kita bisa bebas dari COVID-19. Dari 2 hal itu ya Bu ya, bahwa pengendalian COVID harus terus kita jalankan, tapi sisi yang lain ekonomi juga harus tumbuh. Lalu untuk mencapai 2 hal itu apa Bu kira-kira yang sedang dan akan dilaksanakan Pemprov? Kita ini kan kemarin di triwulan kedua semester 1 2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini 7,05. Year on year. Itu artinya bahwa insya Allah yang kita lakukan ini sudah on the right track. Mulai bulan Agustus akhir lalu kita melakukan Gowes Pen. Apa itu? Gowes Pemulihan Ekonomi Nasional. Gowes itu kita keliling dari kabupaten ke kota kabupaten lain. Biasanya kita Sabtu dan Minggu bersama instansi vertikal agak komprehensif. BI ada, OJK ada, BPN ada, BPS ada, kemudian BPJS Kesehatan ada, BPJS Ketenagakerjaan. Karena sambil kenapa Gowes Pen? Karena nanti di setiap titik itu kita akan mengakhiri dengan berbagai program-program pemulihan ekonomi, termasuk di dalamnya Himbara. Mereka ikut Gowes, tidak ikut Gowes, tapi di acara di mana kita membagi program itu kita ketemu gitu. Itu kita lakukan sampai Desember. Kemudian ada kenaikan kasus. Nah ini belum lagi nih, karena kalau kita Gowes ada kekhawatiran nanti biasa kalau haus di tengah jalan kan pasti minum gitu. Terpaksa harus buka masker. Jadi ini sudah harus kita cari format, sudah banyak yang tanya gitu. Karena kita pasti singgah, ada UMKM mana, kita singgah di pasar. Jadi kita singgah cek penggunaan QR code gitu. Jadi kita menyebut Gowes Pen, Gowes Pemulihan Ekonomi Nasional. Setelah itu kita mungkin ya baru melihat hasilnya di semester 1 2021. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 7,05. Satu hal lagi adalah di
semester 1 2021 itu juga ada penurunan kemiskinan di pedesaan. 33.300. Di kota memang ada kenaikan 20.800. Ini data BPS-nya begitu. Jadi selain itu menurut saya ada hal yang bisa kita jadikan referensi bersama adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan P1 dan P2-nya itu makin kecil. Jadi seandainya ini diintervensi lebih intensif lagi gitu, kemiskinan kita sebenarnya bisa turun lebih signifikan lagi. Nah sekarang kita sedang melakukan uji coba di 5 kabupaten di Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, Bangkalan, dan Sumeneb untuk 1 kabupaten, 5 kecamatan, tiap kecamatan 5 desa. Ada 125 desa yang menurut standar PBB di SDGs Sustainable Development Goals bahwa masyarakat yang penghasilannya di bawah $1,9 per day pengeluarannya, pengeluaran di bawah $1,9 per hari itu kategori kemiskinan ekstrim. Nah, itu yang sekarang sedang diintervensi, apakah kaitan elektrifikasinya, apakah rumah tinggal yang layak huni, apakah sanitasinya. Jadi tidak serta-merta, oh ini butuh tambahan bansos, ini butuh tambahan mungkin BLT. Jadi tidak hanya aspek yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan konsumsi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan layanan dasar. Ya. Itulah mengapa ya Bu Gubernur dalam pidato hari jadi, Bu Gubernur menggelorakan semangat untuk jihad melawan kemiskinan ya. Ya, saya bukan hanya minta kita menggelorakan jihad melawan kemiskinan, tapi mari kita menjadikan kemiskinan adalah masa lalu. Siap. Kemiskinan masa lalu, maka masa depan adalah kesejahteraan. Supaya masing-masing punya starting point yang terang gitu. Mereka kan bisa melakukan inovasi, berbagai karya dan seterusnya. Pokoknya miskin itu masa lalu, masa depan itu kesejahteraan, kira-kira gitu. Bu Gub, selain yang sudah disampaikan, kita tahu sektor pariwisata itu menjadi andalan ya Bu, untuk pemulihan ekonomi. Saya kira di Jawa Timur juga demikian. Jadi pariwisata itu kita berterima kasih ya sama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Budpar bahwa Parekraf, bahwa kita diberi kesempatan untuk menjadi dinas pariwisata itu menjadi pintu masuk gitu untuk bisa membantu koneksitas di dalam mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Gitu ya. Jadi kalau masing-masing ngurus itu agak ribet gitu. Jadi dikoordinasikanlah oleh Dinas Pariwisata oleh Jawa Timur untuk bisa memudahkan akses Peduli Lindungi di masing-masing tempat wisata. Itu insya Allah percepatannya luar biasa, sehingga mereka yang sudah siap membuka wisata, relatif mereka akan tersupport karena aplikasinya sudah kita koordinasikan gitu. Itu keyakinan dan optimisme Tribuners, dan melihat faktanya memang Jawa Timur demikian bagus pertumbuhan ekonominya. Kira-kira ini yang Bu, sekarang kita minta itu sama, kalau bisa perindustrian itu juga Dinas Perindak yang diberi mandat untuk bisa membantu koneksitas di antara perusahaan-perusahaan supaya aplikasi Peduli Lindunginya itu bisa lebih cepat diakses oleh mereka, sehingga kalau ada karyawan-karyawan yang sudah siap untuk ditambah masuk ke lingkungan kerja mereka, ya mereka sudah siap gitu. Artinya ini optimisme sangat tinggi Jawa Timur. Bu, kira-kira Bu, pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir ini sampai berapa Bu? Saya tidak berani prediksi begitu. Ini kan sering saya bahas dengan BI dan dengan BPS. Kalau triwulan ketiga mungkin turun dari 7,05.
Tapi kalau triwulan keempat insya Allah akan naik lagi gitu. Kita kemarin kan triwulan ketiga itu kena PPKM darurat, kena PPKM berlevel gitu. Nah kalau untuk triwulan 4 insya Allah sudah akan naik lagi. Ya. Bu Gubernur, kita tahu wilayah Jawa Timur itu begitu luasnya Bu ya. Selama menjabat sekian tahun Gubernur Jawa Timur, apa sih tantangan terbesarnya untuk mengelola wilayah yang sedemikian luasnya? Ya, kalau kita kan saya paling tidak sering sekali untuk diri saya melakukan SWOT analysis. Jadi setiap tantangan pasti ada peluang di dalamnya, gitu. Mari kita cari peluangnya, gitu. Nah, pada saat ada kekurangan, kelemahan, pasti ada kekuatan di dalamnya. Jadi kalau SWOT analysis maka kita tahu ada strength di dalamnya, gitu. Ada weaknesses, kemudian ada opportunity, ada threat. Jadi kita mesti melihat bahwa selalu ada 4 komponen manusia. 4 komponen itu referensi Imam Al-Ghazali ya. Itu ada rajulun yadri annahu yadri. Ada orang ini tahu bahwa dia mampu, gampang sekali dorongnya. Dia tahu bahwa dia mampu, paling memberikan guidance, ini sekarang arahnya begini, ini sekarang transformasi digital dan seterusnya misalnya. Tapi ada kategori rajulun yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Biasanya ada semangat untuk belajar. Ada semangat untuk mencoba melakukan improvement. Ada rajulun la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dia mampu. Nah, ini adalah tugas para pimpinan-pimpinan semuanya, termasuk kalau di provinsi adalah pimpinan OPD. Harus bisa menemukan potensi dari seluruh timnya. Sehingga ada tim yang mungkin dia punya kemampuan tapi dia belum menemukan. Lalu ada kategori rajulun la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Ini agak repot ini. Dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Pada kategori-kategorisasi seperti itu pasti membutuhkan specific approach. Ada pendekatan-pendekatan secara khusus yang harus kita identifikasi. Nah, dalam kondisi seperti ini menurut saya pendekatan budaya tetap penting. 5 subkultur atau 5 rumpun budaya di Jawa Timur ini harus tetap dijadikan satu referensi untuk melakukan penguatan kedaerahan. Maka sejak awal pada saat kampanye saya selalu menyampaikan pendekatan pembangunan itu harus asimetris. Asimetris, tidak bisa disamakan. Oh, ndek kono ya ngono kok mandek kene. Oh, belum tentu gitu. Jadi kalau rumpun Madura katakan Madura Kepulauan dengan Madura Tapal Kuda sudah ndak sama gitu. Ada varian-variannya beda. Jadi pendekatan dengan kultur yang memungkinkan bisa dijadikan pintu masuk menurut saya akan lebih efektif. Ada Are, ada Mataraman masih. Ada Mataraman, ada Pantura. 5 rumpun budaya, 5 rumpun subkultur ini menjadi penting. Itu kekayaan dan kekuatan kita. Bu Gub, pertanyaan terakhir sekaligus imbauan kepada masyarakat Jawa Timur bertepatan dengan hari jadi. Bagaimana Bu yang harus kami lakukan agar kita terus tidak lengah, agar pandemi ini segera berlalu dan ekonomi segera menggeliat lagi? Iya, matur nuwun Mas Tri. Jadi hari ini kita bersyukur dan saya terutama kami di Pemprov Jawa Timur ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen strategis di Jawa Timur. TNI Polri luar biasa support di dalam pengendalian COVID-19, instansi-instansi vertikal lain, kejaksaan luar biasa, pengadilan negeri juga luar biasa karena setiap operasi justisi mereka harus ada di lapangan. Sampai lini paling bawah, RT RW juga luar biasa. Kita punya kampung tangguh, basisnya itu RW. Jadi mereka juga punya peran luar biasa. Para kami tua itu adalah referensi. Kami tua itu di bawahnya Kadus ya. Itu luar biasa. Ada tokoh-tokoh lokal yang menjadi top referral bagi kehidupan masyarakat. Mereka luar biasa. Tetaplah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk negeri ini. Dan hari ini jangan euforia, jangan ada euforia di antara kita. Bahwa atas kerja keras kita semua
atas kerja keras kita semua. Saya ingin menyampaikan kita semua, tidak ada yang boleh klaim bahwa ini saya, enggak, kita semua. Kerja keras diikuti doa, Itulah akhirnya kita bisa melandaikan kasus COVID-19, tetapi bahwa belum selesai. Oleh karena itu, syukur nikmat ini tetap harus diikuti dengan ikhtiar. Jadi, sektor ekonomi sudah bisa digerakkan dengan persyaratan-persyaratan, ya tetap protokol kesehatan dijaga. Saya rasa sekarang PKL juga sudah mulai bisa bergerak. Pariwisata sudah mulai bergerak, tapi bahwa ini belum bisa maksimal seperti dulu. Saya berkeliling di cukup banyak perhotelan, bahkan sudah mulai overbooking. Jadi, jadi sudah mulai itu. Sehingga saya berharap bahwa ini akan menjadi pintu pembuka dari pertumbuhan ekonomi kita, yang artinya bahwa bangkitnya kesejahteraan kita. Lalu kita tentu bersyukur kembali dan terima kasih Pak Presiden kemarin memberikan hadiah yang luar biasa bagi masyarakat Jawa Timur, bahwa persis di tanggal HUT 12 Oktober beliau berkenan melakukan groundbreaking di KEK Gresik. Itu adalah smelter pemurnian dari tembaga, kemudian emas sampai platinum. Katanya Pak Menteri SDM itu juga ada platinumnya. Ini smelter terbesar di dunia. Saat konstruksi sekarang ini sudah membutuhkan 40.000 tenaga kerja. Nah, saya sudah 2 tahunan lalu ke sana. Setahun lalu ketika belum sampai setahun ya, Januari lalu saya ke sana lagi, dan ketika sertijab Bupati Gresik, saya juga langsung mengajak ke JP yang sekarang KEK Gresik bersama Pak Bupati dan tim dari JP. Saya menyampaikan spesifik skill apa yang dibutuhkan. Tolong masyarakat Gresik jangan jadi penonton, maka skill tertentu yang dibutuhkan untuk mengisi tenaga kerja pada saat beroperasinya KEK Gresik, prioritas harus masyarakat Gresik dan Jawa Timur. Jadi sama seperti ketika Rosneft ke sini, ya di tempat ini saya juga menyampaikan spesifik skill. Kalau misalnya transformasi digital, mungkin orang sudah sangat banyak yang melek digital. Tapi spesifik skill apa yang dibutuhkan sehingga nanti masyarakat Tuban itu akan menjadi pelaku utama. Dan masyarakat sekitar Tuban. Ini menjadi penting untuk bisa dilakukan upskilling ya, dari kebutuhan-kebutuhan skill yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan industri ini. Clear sekali Tribuners dan pembaca Harian Surya, sangat gamblang penjelasan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Intinya bahwa kita optimis kondisi ini segera pulih dan ekonomi di Jawa Timur Mas Tri, berdaya. Ada hadis qudsi yang begini, ana inda dhonni abdi bi. Ya, itu seringkali saya mengajak kepada siapa saja, aku Allah itu akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Berprasangkalah yang positif, berprasangkalah atas kesuksesan, berprasangkalah atas kebaikan, atas kesejahteraan, atas kemakmuran. Insya Allah Allah akan menurunkan apa yang kita prasangkakan itu. Amin. Dan itu menjadi penting. Ya, optimisme itu di situ. You can if you think you can. Kira-kira begitu. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.